Oke, ini tak lanjut ya. Oke. Nah, ini poin pentingnya ini ya. Nggak. Kita punya besaran perpindahan dan waktu. Dari sini kita bisa dapatkan kecepatan. Dari kecepatan kita bisa dapatkan percepatan dan momentum. Dari sini kita bisa dapatkan yang namanya gaya. Dari sini kita bisa dapatkan yang namanya usaha, atau juga kita dapatkan energi. Energi. Ya ini macam-macam, ada kinetik, ada potensial, dan macam-macam sebagainya. Dan dari sini kita juga dapat yang namanya daya. Daya ini berarti satuannya apa? Atau simbolnya P biasanya kan ya. Atau dari energi ini kita nanti dapat yang namanya, kalau di listrik ya, kita akan dapat tegangan, tegangan, terus tegangan, arus dan sebagainya ini dalam listrik ya. Nah, oke. Pada eh, pada relativitas khusus, di mekanika relativitas ternyata ini tidak lagi sama, Rek. Tidak lagi sama, Rek. Begitupun ini. Apa jadinya? Apa jadinya? Maka kalau dari sini aja mereka sudah beda, mau tidak mau ke bawahnya ini pasti beda juga. Jadi sekarang momentum dalam relativitas dia nggak lagi sama dengan M kali V, akan beda, ini akan salah. Atau gaya, gaya dalam mekanika klasik kan F sama dengan M kali A. Nah sekarang bukan lagi M kali A. Nah, begitupun apa energi kinetik misalkan, apa energi kinetik itu setengah mv kuadrat, ini dalam mekanika klasik. Ini kalau dalam uh, fisika modern, dalam relativitas khusus ini udah beda lagi. Nah, dan semua besaran-besaran lain yang dia ada dalam mekanika ini tak terkecil dulu. Oke. Nah, semua besaran yang ada dalam mekanika ini sudah tidak lagi valid. Wah, ini sangat menyakitkan. Jadi semua yang kita pelajari dari SMA tentang gaya, kemudian energi, momentum dan sebagainya itu ini nggak lagi valid pada saat kita menggunakan teori relativitas khusus. Lalu bagaimana kalau dia nggak valid? Kita perlu membuat uh, versi lain dari mereka semua. Nah, yang valid dalam yang valid dalam teori relativitas khusus. Jadi kita apa ya? Ini misalkan mekanika klasik. Kita sudah pelajari semua ini, Nah, kita perlu membuat kita perlu merumuskan ulang semua ini ke bawah. Semua ini kita perlu bikin kopiannya, bukan kopiannya apa ya? Kayak versi versi terbarunya yang dia cocok untuk relativitas khusus. Jadi di sini sekarang F tidak lagi sama dengan M kali A, momentum tidak lagi sama dengan M kali V, terus energi kinetik nggak lagi sama dengan eh, nggak lagi sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini juga nanti kalian akan dapatkan misalkan E sama dengan mc kuadrat dan semacamnya. Nah, itu. Namun sebelum ke sana, sebelum ke sana eh, kita perlu lihat di sini. Dari kemarin, dari kemarin kita sudah eh, menonton beberapa episode yang di sini termasuk dari awal kita udah bercerita tentang apa itu? Tentang eh, prinsip relativitas Newton. Lalu kita udah bahas tentang percobaan Michelson-Morley. Percobaan MM lah. Terus kita udah bicara tentang postulat Einstein. Terus kita udah bicara tentang uh, teori relativitas khusus dan transformasi. Oh, sorry. Kita udah bicara tentang transformasi itu. Awalnya transformasi Galileo, terus kita bicara tentang transformasi Lorentz. Terus kita udah bicara tentang dilatasi waktu, kontraksi panjang dan macam-macamnya.
kontraksi panjang. Nah, ini semua kita sudah menamatkan film apa ya? Series teori relativitas khusus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya ini? Bagaimana kita merumuskan semua besaran-besaran fisika yang lain? Nah, ini semua. Ini semua kan udah kukatakan. Ini nggak akan lagi sama, gaya nggak lagi M kali A, terus momentum nggak lagi M kali V dalam teori relativitas khusus. Nah, di sini, nah kita ini sampai terakhir di sini kita sudah tamatkan satu film. Nah, namun untuk ke pembahasan ini, nah ini kita masuk ke pembahasan lainnya. Di sini eh, kita akan bahas mekanika relativistik. Nah, di sini juga nanti akan ada listrik magnet relativistik dan macam-macamnya. Di sini, nah ini bahasan selanjutnya. Namun untuk ke sini ada satu series film lagi yang perlu kita tamatkan. Nah, yang kita kenal dengan nama pembahasan for vector. Oke, ini sudah khatam kalian. Ntar untuk minggu depan kita akan coba bahas tentang ini. Kita akan bahas tentang ruang waktu Minkowski dan macam-macamnya. Ya, ini untuk ke depan ya. Ini untuk selanjutnya. Nah, baru setelah ini khatam kalian bisa lanjut ke film berikutnya. Nah, jadi ini dua film yang berbeda. Kita mulai lagi dari awal nanti ini apa. Baru nanti mereka kita sambungkan, kita akan dapat ini gimana merumuskan mekanika relativistik. Oke, jadi untuk Sabtu Minggu kita libur dulu ya. Jadi baru untuk Senin kita akan bahas lanjut bahasan ini. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak mengenai kecepatan relativistik, kemudian dilatasi waktu atau kontraksi panjang? Ada pertanyaan? Halo. Aman Mas, cuman yang kemarin itu salah jawab soalnya lupa kalau ya yang pakai prinsip kerangka acuan itu posisinya diam gitu loh. Oke, oke. Gitu sih. Aman. Aman ya. Oke, ini masih ada waktu lagi. Nah, karena ini materinya udah selesai ya. Sesuai dengan yang kukatakan di awal, kita akan coba beberapa contoh soal. Nah, sampai 14.40 ya. Nah, untuk materinya kita ini untuk episode berikutnya kita akan menamatkan film series ini. Nah, baru kita masuk ke ini. Jadi ini intermezzo aja. Kalau ternyata semua yang udah kita pelajari semua ini dia akan salah kalau kita pakai di relativitas. Kita perlu membuat atau membahas sesuatu yang baru. Ya tak spill aja misalkan ini ya tak spill dikit lah. Momentum itu kalau yang awalnya dia apa itu M kali V, nanti dia akan ketambahan gamma M kali V, atau nanti energi kinetik itu dia akan sama dengan gamma gamma mv kuadrat min mc kuadrat. Wah itu ya bahasa nanti itu. Oke. Jadi bukan lagi setengah mv kuadrat. Wah ini akan sangat menarik. Oke, sekarang kita akan coba latihan soal. Nah, ini juga sekaligus ngetes pemahaman kalian. Katakanlah aku punya pesawat luar angkasa ini, yang bentuknya segitiga siku-siku. Wah, kok aneh bentuknya. Ya, tidak apa-apa lah. Nah, oke, ini contoh soal. Contoh soal. Oke, satu. Nah, katakanlah tingginya ini dia Y sama dengan 30 meter. Ini kalau dia lagi diam katakanlah, lagi diam. Terus panjangnya dia katakanlah 60 meter. Nah, terus ini panjang pesawat kalau dia lagi diam. Kalau dia lagi diam di bumi katakanlah dia panjangnya segini. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau pesawat ini dia gerak dengan kecepatan, oke, pesawat ini gerak ya. Gerak dengan kecepatan 0,8 C. Pertanyaannya,
bagaimana ukuran dari pesawat. Nah, oke. Ini sebelum sebelum kita coba matematis ya. Menurut kalian dulu, menurut kalian dulu. Ini nanti oke, bakal mengecil apa membesar atau tetap? Ada yang bisa jawab? Mengecil mas. Mengecil ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau dia gerak ke arah X ini ya, ke arah X positif ya. Dia mengecilnya mengecil gini. Oh, saya, bentar, bentar, bentar. Dia apakah dia mengecil gini? Jadi Y-nya tetap tapi sekarang X-nya memipih. Apakah mengecil gini? Wah, ini kan X-nya tetap tapi Y-nya tambah kecil. Ataukah dia memipihnya gini? Dia sama-sama mengecil. Gini. Gini. Menurut kalian yang benar yang mana? Kalau dia geraknya ke arah X ya. Ya, yang awal mas. Yang mana? Ini. Oke, ya benar, benar. Jawabannya ini. Jadi kalau dia gerak ke arah X, kalau dia gerak ke arah X, maka dia termampatkan atau makin pendek di dalam arah X saja. Sehingga nanti dia hasilnya harus gini. Nanti dia hasilnya eh, harus gini. Harus gini. Nah, kalau dia udah gerak akan tambah pendek, tapi yang berubah bukan Y-nya, yang berubah hanya X-nya saja. Jadi nah, ini akan berubah. Ini akan berubah. Nah, berapa? Oke, kita coba kerjakan. Oke, kita dari prinsip apa namanya? Transformasi Lorentz, kita udah dapatkan kalau kita punya delta apa itu? Delta X, dia akan sama dengan delta X aksen ya. Dia sama dengan eh, delta X kita kalikan dengan gamma kan. Delta X aksen ini panjang sebenarnya ya, panjang sebenarnya ya dia. Panjangnya pesawat menurut si pesawat gitu. Atau kalau ini ada kafit berarti panjangnya si pesawat menurut si kafit. Nah, jadi panjang sebenarnya katakanlah kita namakan bentar, bentar. Oh, sebentar, bentar. Terbalik ini, terbalik. Sorry. Bentar. Delta X dia sama dengan gamma kali delta X aksen. Oke. Nah, panjang pesawat menurut dirinya sendiri berarti kan panjang sebenarnya itu kan. Katakanlah namanya L0, katakanlah. Berarti sama aja dengan L0 gamma sama dengan delta X-nya katakanlah jadi L. Ini L ini panjangnya pesawat ini menurut yang diam. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kalau kita masukkan L berarti gamma kan seper akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita kalikan dengan L0. Kalau V-nya dia sama dengan 0,8 C, 0,8 C ya. Berarti 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Oke. Ini ya. Kita kalikan dengan L0. Seper akar 1 min C kuadrat habis ya. Berarti 0,8 kuadrat 0,64 L0. Berarti dia sama dengan seper akar 1 min 0,4 0,36 L0. Berarti dia sama aja dengan akar 0,36 itu 0,6 ya. Berarti 1 dibagi 0,6. 1 dibagi 0,6 L0. 1 dibagi 0,6 itu 0,6 kan 3 per 5. Berarti 5 per 3. Berarti 1,66 kali L0. 1,66 kali L0. Oh, sebentar. 1, oh, saya. Ini aku udah salah nih. Bentar. Bener tadi itu sebenarnya. Bentar. Delta X. Delta X ini menurut yang diam ya. Menurut yang diam. Ini menurut eh, yang gerak. Menurut yang gerak. Nah, menurut yang menurut yang gerak, menurut yang gerak berarti kan dia tetap aja panjangnya. Panjangnya tetap 60. Tapi menurut yang diam di bumi, maka ini enggak lagi
60, tapi makin kecil. Jadi ini menurut yang di bumi ya. Berarti dia sama dengan ini sama dengan ini, sorry. Ini berarti atau gini aja, atau gini aja, atau gini aja. Nah, oke, gini aja. Berarti panjang sebenarnya itu ini. Oke, sorry. Ini berarti L0, ini berarti L. Oke, bentar. Oke, L ya. Oke, apa jadinya di sini? Eh, L0 sama dengan 1,66 L. L ini menurut yang di bumi ya. Berarti L sekarang dia sama dengan L0 kita bagi 1,66. L0-nya tadi 60 meter ya. Kita bagi 1,66 itu dia sama dengan 36 meter. Lebih pendek. Ini. Jadi ini dia sama dengan 36 meter. Seperti itu. Oke. Sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan? Aman kira-kira? Aman Mas. Aman ya. Oke, tak lanjut sekarang kasus berikutnya. Katakanlah di sini aku punya sebuah batang. Aku punya batang ya. Aku punya batang. Nah, oke, aku punya batang ini. Aku punya batang ini. Katakanlah panjangnya itu awalnya L0. Katakanlah panjangnya awalnya L0. Nah, batang ini nah, dia membentuk sudut. Ini katakanlah sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Membentuk sudut dengan sudut katakanlah theta 0. Theta 0. Nah, oke. Dia theta 0 ya, theta 0. Sekarang pertanyaannya. Misalkan si batang ini gerak dengan kecepatan V. Si batang ini gerak dengan kecepatan V. Nah, otomatis kan dia makin pipih kan? Nah, kayak tadi katanya si Yuga, berarti dia makin pipih ke arah sini kan? Bentar. Berarti si batang dia bakal memipih gini. Memipih gini. Artinya sekarang sudut ini dia udah berubah, dia jadi theta katakan, udah beda, bukan theta 0, dia jadi theta. Pertanyaannya, kira-kira sudutnya makin besar atau makin kecil deh? Ada yang bisa jawab? Makin besar Mas. Makin besar ya, oke, ya benar karena x-nya makin kecil kan, Ya. y-nya ya tetap dia. Nah, tapi pertanyaannya berapa theta ini? Nyatakan theta dalam theta 0. Nah, ini kalau nggak salah tugasnya Pak Angga dulu ini ke anak-anak kelas Fismod yang B berapa? Lupa, B1 kayaknya. Nah, oke, ini ya. Oke, dari prinsip relativitas khusus dari transformasi Lorentz kita udah tahu kontraksi panjang sehingga ini kalau kita nyatakan kalau kita nyatakan ya eh, 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 panjang ini sekarang kan jadi L0 awalnya dia L0 apa? L0 cos theta 0. Sedangkan Y-nya dia L0 sin theta 0. Nah, sekarang sekarang katakanlah ini hmm, katakanlah ini X ya. Ini berarti udah berubah ya. Bentar. Oke, katakanlah dia jadi L ya, jadi L. Jadi L. Katakanlah ini X, terus ini dia Y. Nah, oke. Sekarang eh X sekarang dia berarti sama aja dengan eh, atau gini, ini jangan X lah. X. Oke lah, X apa X. X itu sekarang dia sama dengan apa dia? Kalau kita hubungkan dengan eh, X aksen.
Berarti X kan sama dengan sepergamma kali X aksen. Ya dari ini. Atau simpelnya gini, Rek. Kalau kalian bingung apa dia kali gamma atau kita bagi gamma, kita lihat di sini. X ini harusnya lebih besar apa lebih kecil dibanding X aksen? Kan dia harus lebih kecil kan? Nah, karena dia harus lebih kecil, maka mau tidak mau harus kita bagi ini. Ini kita bagi gamma. Karena gamma kan lebih besar dari satu kan? Jadi kalau kita bagi dengan gamma maka pasti lebih kecil. Nah, oke, itu. Berarti dia sekarang sama dengan sepergamma itu berarti dia sama dengan akar 1 min V² per C². Terus X aksen sama dengan L0 cos theta 0. Nah, ini X. Sekarang Y dia sama dengan apa Y? Y sama aja dengan eh, Y aksen, Y awal. Dia sama dengan L0 kemudian kita kalikan dengan sin theta 0. Nah, kalau kita mau nyari theta ya langsung aja berarti tan theta, tan theta. Berarti kan sama aja dengan Y per X. Berarti dia sama dengan L0 sin theta 0 kita bagi dengan akar 1 min V² per C² L0 cos theta 0. Berarti kita punya sekarang tan theta dia sama dengan L0 coret ya. Jadi kita punya seper akar 1 min V² per C² tan theta 0. Oke, kita punya itu sekarang. Nah, tadi katanya si si siapa tadi juga ya. Kalau kalau benda itu makin cepat, maka di sini tetanya makin besar kan? Tetanya makin besar. Apakah benar makin besar? Coba kita lihat sekarang. Katakanlah V-nya eh, katakanlah V-nya eh, 0,6 C ya. 0,6. Kita masukkan sini berarti 0,6 kuadrat berarti 0,36 berarti ini jadi 0,4. Ini jadi 0,4. 1 dibagi 0,4 tambah besar berarti kan. Atau gini aja. Ini kan sama dengan gamma kan? Berarti tan theta sama dengan gamma kali tan theta 0. Gamma lebih besar dibanding 1. Dan makin besar V, makin besar pula gamma. Jadi kalau makin besar gamma, maka nilai tannya dia bakal makin besar. Yang maknanya maka tetanya juga akan besar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang apa jadinya misalkan eh, ini. Misalkan misalkan si ini si apa namanya? Si batang dia bergerak dengan kecepatan hampir menyamai kecepatan cahaya misalkan. Artinya gamanya hampir tak hingga. Gamanya hampir tak hingga. Kalau gamanya hampir tak hingga, maka tan tetanya pun dia juga akan mendekati tak hingga. Kalau tan teta pada teta berapa nilai tannya dia mendekati tak hingga, berarti pada teta sama dengan 90 derajat. Jadi kalau dia itu sangat cepat, maka si batang ini uh, jadi gini nanti. Nah, oke. Sekarang ini ya yang agak menarik ini, Rek. Yang agak menarik. Kalau batangnya ini lurus. Dia gerak dengan kecepatan sangat besar kan dia akhirnya memendek, memendek. Nah, kalau si batang ini mencapai kecepatan C, maka dia anu eh, jadi satu titik aja. Jadi panjangnya jadi nol ya. Jadi dia terkompres apa ya? Terkompres jadi di satu titik. Itu. Gepeng pol ya jadi. Nah, kalau dia nyampe kecepatan cahaya. Jadi aneh kalau kita bayangkan itu. Tapi ya seperti itu faktanya. Oke, sekarang kita kalau kita ukur panjang batangnya. Panjang batangnya berapa kalinya L0 misalkan di sini. Panjang batangnya berapa kalinya L0. Oke. L0 dia akan sama aja dengan itu, sama aja dengan L0 kuadrat ya. Berarti X aksen kuadrat tambah Y aksen kuadrat. Sedangkan L kan sama aja dengan
X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Sedangkan X kuadratnya dia sama dengan ini. Ini X ya, ini X ya. Ini X. Oke, ini X ya. Berarti kalau dikuadratkan ininya habis. Ininya habis, ini kuadrat, ini cos kuadrat. Lalu tambah Y-nya kan, Y aksen sama aja dengan Y kan. Berarti L0 kuadrat sin kuadrat theta 0. Ya, tinggal masukkan theta 0-nya dari sini. Maka akan dapat nilai dari L. Atau gini. Eh, sebentar. 1 min V per C kuadrat L0 kuadrat cos kuadrat theta 0 plus L0 kuadrat sin kuadrat theta 0 dia sama dengan L kuadrat. Sedangkan L0 kuadrat dia kan sama aja dengan itu. L0 kuadrat cos kuadrat theta 0 plus L0 kuadrat sin kuadrat theta 0. Ini bisa nggak dipecah ini? Berarti dia kan jadi L0 kuadrat cos kuadrat theta 0 plus sin kuadrat theta 0 lalu dikurangi V kuadrat per C kuadrat L0 kuadrat cos kuadrat theta 0 berarti dia jadi L0 kuadrat 1 min V kuadrat cos theta 0 per C kuadrat. Oke, jadi ini panjang dari batang setelah dimampatkan. Nah, seperti itu, Rek. Ini untuk apa itu? Untuk kontraksi panjang. Oke, satu soal lagi mungkin. Kita bahas lagi ini penjumlahan kecepatan. Nah, oke, ini kita mantapkan soalnya. Katakanlah sekarang kita punya ini, kita punya pesawat. Dia dari planet, katakan eh, dari planet Mars, katakanlah. Nah, dari planet Mars, kan. Terus ada pesawat lain dari planet Bumi, misalkan, dari planet Bumi. Nah, ya, katakanlah ini planet Bumi, katakanlah. Kayak ini Bumi ya, katakanlah. Oke. Nah, ada pesawat juga, ada pesawat. Nah, terus pesawat ini dia gerak ke sana dengan kecepatan, katakanlah ini pesawat A ya, dengan kecepatan 0,8 C. Terus ada pesawat B dia gerak ke sana dengan kecepatan 0,8 C juga. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan pesawat B menurut A? Oke. Jadi kalau kecepatan B menurut A berarti kita anggap A itu diem. Nah, kalau kita anggap A diem, ya mau tidak mau ya, kalau kita lihat di sini ya, ya kalau pakai Galileo kan ya ini tambah ini 1,6, tapi enggak gitu. Tapi pasti kalau dalam kasus ini kalau kita anggap A itu diem, maka B-nya ini bakal kelihatan lebih cepat. Ya anggap aja kalian sepeda motoran berlawan arah, berarti sepeda motor ini akan tampak lebih cepat menurut kalian kalau dibandingkan kalian diem. Nah, oke, itu ya. Sekarang pertanyaannya berapa tapi? Nah, itu dia. Berarti sekarang kita coba hitung. Jadi di sini ada dua kerangka. Pertama, ada menurut kerangkanya ini. Menurut kerangkanya pesawat A. Menurut kerangkanya pesawat A, katakanlah ini kita sebut S aksen. Sedangkan kerangkanya bumi Mars ini, anggap mereka diam. Katakanlah itu kerangkanya ini yang nganggap ini kecepatan menurut kerangka bumi sama Mars ini. Katakanlah ini kerangka S. Oke. Nah, kalau gitu, berapa kecepatan pesawat B dalam kerangka S?
dalam kerangka S, berarti kecepatannya B, berarti UX dia sama dengan 0,8 C. Nah, terus sekarang berapa kecepatan kerangka S aksen terhadap kerangka S? Berarti dia V jadinya kan? Berarti V sama dengan, oke jangan lupa ini arahnya negatif ya. Nah ini hampir lupa. Berarti sekarang V sama dengan 0,8 C juga. Nah terus kita kan mau tahu berapa kecepatan B dalam kerangka A. Berarti kita mau nyari UX aksen. Nah ini yang kita cari, dia berapa. Ya kita coba aja, kita coba aja. Berarti sekarang ini kita pakai biasa UX sama dengan ini U X aksen plus V per 1 plus U aksen V per C kuadrat. U aksen nih. Oke. Nah, kita masukkan UX itu kita udah dapat min 0,8 C. UX aksen kita nggak tahu dia berapa. Tambah 0,8 C. Lalu kita bagi dengan 1 tambah UX aksen kita kalikan. Atau gini. Ini berarti kita perlu ubah aja biar lebih mudah ngitungnya. Kita ubah aja jadi gini. Kita pindah ruas, berarti sekarang kita punya 1 plus UX aksen V per C kuadrat kalikan UX sama dengan UX aksen plus V, oke. Berarti UX tambah UX aksen V per C kuadrat UX sama dengan UX aksen plus V, oke. Berarti sekarang UX dikurangi V sama dengan UX aksen 1 min V UX per C kuadrat. Oke, jadi sekarang kita punya UX aksen sama dengan UX min V per 1 min V, UX V per C kuadrat. Ini ada yang menarik. Ada yang menarik ini. Kalau kita lihat ini. Nah, kalau kita nyari UX, itu kita pakai rumus ini. Kalau nyari UX aksen, ya sebaliknya. Kita tinggal pakai ini. Ya, ini juga yang awalnya agak kepikiran. Jadi eh, kalau kita apa itu? Kita nyatakan koordinat UX itu kita dapat ini. Kalau UX aksen berarti kan seakan-akan eh, kalau pesawatnya gerak ke sana, berarti menurut pesawat ini kan bumi dan Mars ini dia gerak ke sana kan, berlawanan. Makanya di sini dia jadi min V. Nah, oke, kita pakai ini ya, Berarti UX aksen sama dengan UX tadi berapa? Min 0,8 C, min V-nya tadi 0,8 C, kita bagi dengan 1 min 0,8 C, kita kalikan dengan 0,8 C, lalu kita bagi dengan C kuadrat. Coret. Berarti kita punya UX aksen sama dengan min 1,6 C, kita bagi dengan 1 tambah 1 tambah 0,64. Berarti dia sama dengan min 1,6 bagi 1,64 C. Berapa itu, Rek? Itu berarti, bentar. 1,6 bagi 1,64. Oke, dapat min 0,976 C. Oke, artinya menurut pesawat A, pesawat B gerak dengan kecepatan min 0,976 C ke arah kiri tapi ya. Nah, itu. Benar kan? Ke arah kiri kan. Oke, ini ya cukuplah 3 contoh soal. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari kalian? Aman kira-kira? Aman, Mas. Aman ya. Nah,